Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama Bapak yaitu dalam acara pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan membahas materi pembahasan soal yaitu keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin Bapak sudah memberikan materi-materinya dan sekarang kita akan mencoba untuk membahas latihan-latihan soal yang berkaitan dengan materi keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anakku, sebelum mulai belajar, Bapak selalu mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan. Dan yang paling penting kalian selama pembelajaran dari ini, tugas jangan sampai ditunda-tunda, karena bisa menjadi permasalahan di kemudian hari apabila kalian menunda tugas. Baik anak-anakku, sekarang kita akan langsung aja pembahasan soal keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, soal yang pertama kita akan bahas semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada, maka jawabannya adalah D, lambang negara Garuda Pancasila. Pembahasannya adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi satu jua, itu menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Nomor kedua, kata Bhinneka secara harfiah mengandung arti, jawabannya adalah A, beraneka ragam atau berbeda-beda. Pembahasannya adalah diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam, kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam, dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Nomor tiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan perwujudan sila-sila Pancasila khususnya sila. Jawabannya adalah C, ketiga. Pembahasannya adalah keberagaman SARA di Indonesia harus disatukan dalam satu wadah, yaitu Persatuan Indonesia. Soal nomor keempat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam suku bangsa. Berapa perkiraan jumlah suku bangsa Indonesia? Jawabannya adalah D, yaitu sekitar 1.300-an suku bangsa. Pembahasannya adalah ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya sekitar 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945, yaitu pasal, jawabannya adalah C, pasal 29 ayat 1. Yang maaf di sini tidak disebutkan. Jadi di sini bahwa pembahasannya pasal 29 itu terdiri dari ayat 1 dan ayat 2. Ayat satunya adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat keduanya berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nomor 6, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, paham yang tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa tidak boleh hidup di Indonesia. Paham yang dimaksud ialah, jawabannya adalah A, ateis. Pembahasannya adalah, ateis adalah orang yang tidak punya agama dan tidak punya kepercayaan adanya Tuhan. Nomor 7, negara menjamin kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Jaminan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya adalah B, pasal 29 ayat 2. Nah, yang isinya adalah pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nomor 8. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan, jawabannya adalah B, ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Pembahasannya adalah ras suatu golongan bangsa yang dibedakan dengan berdasarkan pada ciri-ciri fisiknya seperti warna kulit, bentuk wajah, perawakan tubuh, bentuk rambut, dan warna mata. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1 mongoloid, 2 negroid, 3 melanosoid, 4 bushmen, 5 caucasoid,
pedoid. Dari pernyataan tersebut, jenis ras yang terdapat di masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah A. Mongoloid, Negroid, dan Melanesoid. Jadi pembahasan ras yang ada di kawasan khususnya Indonesia itu ada 3, Mongoloid, Negroid, dan Melanesoid. 10. Keberagaman suku, agama, ras antar golongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib, jawabannya adalah A. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. Pembahasannya adalah dalam menjaga keberagaman, dalam kebinekaan, maka sikap yang sesuai adalah saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. Letak geografis Indonesia nomor 11 berada pada posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu jawabannya adalah B. Asia dan Australia, Samudra Indonesia, dan Samudra Pasifik. Pembahasannya adalah letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Nomor 12, letak Indonesia yang berada pada posisi silang menyebabkan, jawabannya adalah A. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. Pembahasannya adalah posisi Indonesia sangat strategis di tengah bola dunia garis khatulistiwa, sehingga sangat strategis buat jalur perdagangan dunia. 13. Para pedagang dari bangsa lain yang berdatangan di Indonesia bukan hanya membawa komoditas dagang atau barang dagangan, tetapi juga membawa pengaruh lain seperti, jawabannya adalah C. Kebiasaan, kebudayaan, agama, dan bahasa. Kita bahas bahwa bangsa asing khususnya dari penjajah datang dengan membawa semangat 3G ketika dulu, yaitu yang dikenal dengan God, itu mencari kekayaan, glory, itu mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama, serta adat istiadat dan budayanya. 14. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berapa jumlah pulau yang sudah didaftarkan di Indonesia ke PBB? Jawabannya adalah D. Itu sekitar 16.056 pulau. Pembahasannya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB melaporkan 2.590 pulau lagi kepada PBB sebagai tambahan dari yang telah disampaikan tahun 2012, sehingga jumlah pulau di Indonesia yang telah didaftarkan sebanyak 16.056 pulau yang telah diberi nama dan berkoordinat. Nomor 15, kondisi sebagai negara kepulauan juga mempengaruhi keberagaman adat istiadat. Dalam budaya masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh A. Tidak adanya komunikasi dan transportasi antar pulau, itu jawabannya. Pembahasannya adalah mempengaruhi keberagaman adat istiadat budaya masyarakat. Hal ini tersebut disebabkan oleh adanya tidak ada komunikasi masyarakat antar pulau. 16. Perbedaan kondisi alam suatu daerah berdampak pada perbedaan terutama seperti perbedaan, jawabannya adalah D. Mata pencarian, bentuk rumah, dan kebiasaan. Pembahasannya adalah perbedaan kondisi alam suatu daerah berdampak pada perbedaan terutama seperti perbedaan mata pencaharian, bentuk rumah, dan kebiasaan. 17. Mata pencaharian masyarakat daerah pegunungan pada umumnya adalah bertani. Kita ketahui bahwa daerah pegunungan adalah bertani dan berkebun. 18. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai pada umumnya ialah nelayan. Jadi, sudah jelas bahwa mata pencaharian daerah pantai adalah nelayan. 19. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia pada zaman nenek moyang ialah keterbatasan karena menghambat kelancaran dalam menjalin hubungan masyarakat di daerah. Jawabannya adalah komunikasi dan transportasi. Jadi, pembahasannya adalah faktor penghambat keberagaman zaman dahulu ketika zaman nenek moyang adalah faktor komunikasi dan transportasi yang sulit. 20. Kesediaan untuk menerima perubahan dan pembaruan menjadi salah satu penyebab keberagaman masyarakat Indonesia di masa lalu. Masyarakat yang lebih maju biasanya, jawabannya adalah B. Bersifat terbuka terhadap suatu perubahan. Pembahasannya adalah ciri-ciri masyarakat yang maju adalah salah satunya adalah selalu menerima pengaruh dari luar secara terbuka sepanjang bernilai positif. Baik,
Demikianlah anak-anakku kelas 7 pembahasan kita tentang soal-soal keanekaragaman SARA dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bisa bermanfaat, dan nanti kita akan melaksanakan tes, yaitu secara khusus materinya yang berkaitan dengan keberagaman ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tetap semangat, pendidikan adalah jembatan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.